Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Uli. Apakah Anda pernah mendengar tentang cuka apel? Cuka apel dikatakan bisa membantu menurunkan gula darah dan berat badan. Apakah benar? Nah, kita akan cari pembuktian ilmiahnya. Apakah ini benar atau hanya kebohongan supaya kita jangan sampai jadi korbannya. Simak sampai tuntas. Kita akan bongkar kalau udah siap. Ayo kita mulai. Nah, cuka apel itu apa? Cuka apel itu adalah ya diambil dari sari apel. Jadi apel dibuat fermentasi salah satunya dengan gula dan ragi supaya membentuk namanya cuka. Nah, cuka apel ini sudah lama menjadi suplemen yang dipercaya bisa membantu menurunkan berat badan dan gula darah. Kenapa? Karena ada kandungan utamanya yaitu asam asetat atau acetic acid yang punya efek pada metabolisme tubuh. Nah, kita akan lihat ada 5 alasan dari bukti-bukti ilmiah yang membuktikan bahwa cuka apel ini bisa bermanfaat atau justru malah berbahaya. Nah, yang pertama adalah ternyata terbukti memang cuka apel bisa mengurangi nafsu makan. Cara kerjanya, asam asetat itu yang ada di dalam cuka apel meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi nafsu makan. Jadi kita akan makan lebih sedikit. Nah, kalau makannya lebih sedikit, udah pasti memang berat badan turun dan gula darah juga tidak melonjak. Dari penelitiannya yang mana? Yaitu dari tahun 2007 ya, konsumsi cuka apel sebelum makan menurunkan asupan kalori hingga 200 sampai 275 kalori per hari. Jadi kita makannya lebih sedikit. Kenapa? Karena tidak lapar gitu. Kenapa? Karena tadi ada asam asetatnya. Itu bukti nomor satu. Yang kedua, si cuka apel itu juga membantu meningkatkan metabolisme. Metabolisme itu adalah kemampuan tubuh kita untuk membakar makanan diubah menjadi energi. Nah, cara kerjanya si asam asetat atau cuka apel ini adalah merangsang pembakaran lemak dengan meningkatkan aktivitas enzim yang berperan untuk membakar lemak. Jadi enzim yang ada di dalam tubuh kita yang biasanya untuk membakar lemak, kerjanya dipercepat dan diperkuat oleh asam asetat. Penelitiannya adalah pada hewan. Belum ada sih sebenarnya penelitian pada manusia, tapi penelitian pada hewan menunjukkan bahwa asam asetat meningkatkan laju metabolisme dan mengurangi akumulasi lemak atau penumpukan lemak di liver dan di perut. Jadi ini kabar baik buat Anda yang mungkin punya masalah di perlemakan hati atau mungkin lingkar perutnya agak besar, bisa membantu membakar ya dengan konsumsi cuka apel. Ya, jadi efeknya dia membakar kalori lebih cepat dan menurunkan berat badan. Caranya gimana? Dengan membakar lemak, terutama lemak di perut, lemak di liver ya, di bawah kulit. Dan ini yang mungkin buat orang yang diabetes sangat ditunggu-tunggu. Dia membantu mengatur kadar gula darah. Ya, yang ketiga adalah si cuka apel bisa membantu mengatur kadar gula darah supaya apa? Supaya tidak terlalu melonjak. Caranya gimana? Cuka apel sama seperti fermentasi lainnya sebenarnya seperti kimchi, tape, dan misalkan natto atau sauerkraut itu membantu memperlambat pengosongan lambung. Kenapa? Karena asam. Ya, karena sifatnya asam, tadi asam asetat tadi. Nah, asam asetat itu pH-nya rendah, pH rendah membuat pengosongan lambung jadi lebih lambat. Kalau makanannya gerakannya jadi lebih lambat, maka gula dari makanan yang diserap itu jauh lebih lambat masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke darah. Tetap berada di saluran cerna aja tapi nggak masuk ke darah. Nah, ini penelitiannya cukup valid ya. Jadi banyak penelitiannya tentang cuka apel yang untuk gula darah ini menunjukkan bahwa cuka apel itu membantu mengurangi lonjakan gula darah hingga 34% setelah kita makan karbo yang cukup banyak. Nah, tapi ini garis bawahnya untuk Anda yang diabetes, cuka apel tidak menurunkan gula darah. Jadi cuka apel tidak membantu kita membuat gula darah yang tinggi jadi turun, enggak. Tapi menjaga supaya gula darah yang sudah bagus tidak melonjak. Jadi misalkan kita makannya karbo, supaya karbonya ini tidak diserap semua menjadi gula, cuka apel cukup membantu. Tapi kalau memang dasarnya kita sudah gula darah tinggi, misalkan diabetes, maka cuka apel itu tidak bisa menurunkan misalkan gula darah puasa. Yang bisa diturunkan oleh dia adalah gula darah setelah makan terutama. Jadi dia efeknya menstabilkan gula darah dan mencegah penyimpanan lemak berlebih. Nah, mulai banyak orang yang diabetes tuh tanya, "Dok, apakah cuka apel ini bagus?" Nah, tadi tergantung tujuannya apa. Kalau Anda ingin menurunkan gula darah puasa, tentu bukan dengan cuka apel. Tapi kalau menjaga supaya gula darah setelah makan itu tidak terlalu melonjak, terus mengurangi lingkar perut, terus mungkin tadi mempercepat metabolisme, cuka apel boleh dicoba gitu ya.
Nah, ini yang bagus, banyak orang yang lingkar perutnya berlebih, termasuk pasien diabetes juga, pasien obesitas, ya. Penimbunan lemak di daerah-daerah misalkan di bawah perut, di lengan, di paha, dan macam-macam, ternyata asam setat membantu ya, selain tadi membantu membakar, dia juga membantu supaya tidak disimpan. Jadi apa yang sudah kita makan, itu tidak disimpan di tubuh, misalkan di daerah perut, di lengan, dan lain-lain. Nah, penelitian di Jepang, jadi kalau Anda makannya banyak ya, terus, banyak karbonnya, gulanya naik, itu biasanya disimpan, tapi kalau berlebihan itu akan disimpan sebagai lemak. Nah, lemak yang mau disimpan ini dicegah sama asam asetat. Jadi penumpukan di perut, di lengan itu bisa berkurang. Di Jepang itu penelitiannya, setiap kita minum cuka apel setiap hari ya, dengan jumlah 15 sampai 30 mili, sekitar 2 sampai 3 sendok makan, selama 12 minggu, ya, itu bisa membantu menurunkan lemak perut, berat badannya turun, terus lingkar pinggangnya juga turun, lumayan. Nah, daripada misalkan olahraga yang berat ternyata tidak mengurangi lingkar perut ya, olahraga itu hanya membantu, sirkulasi lebih baik. Pembakaran lemak iya, tapi tidak spesifik ya, tidak spesifik di area perut atau di area lengan. Padahal banyak orang komplainnya itu kalau lingkar perutnya besar. Jadi cara kerja si asam asetat ini bagus banget untuk mengurangi lemak yang ada di dalam, terutama lemak visceral. Kalau yang di perut itu lemak namanya subkutan, itu kelihatan. Tapi kalau yang di dalam, lemak visceral yang ada di liver, yang ada di usus, yang ada di organ-organ dalam, itu nggak kelihatan dari luar. Nah, bagusnya si cuka apel selain mengurangi lemak subkutan tadi, mengurangi depositnya, meningkatkan pembakaran lemaknya, juga mengurangi lemak yang ada di organ dalam, ya misalnya di liver dan lain-lain. Nah, selain itu juga cuka apel ternyata terbukti ya, nomor 5 meningkatkan pencernaan. Cara kerjanya dengan meningkatkan produksi asam lambung. Karena dia pH-nya rendah, sifatnya asam, itu malah meningkatkan produksi asam lambung. Jadi meningkatkan proses pencernaan, terutama untuk mencerna makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang berat. Jadi kalau misalkan Anda sekarang punya masalah perutnya sering kembung atau malah GERD atau asam lambungnya tidak terkendali, justru dengan cuka apel itu malah menstabilkan asam lambung, biasanya masalah GERD-nya juga bisa berkurang, gitu. Jadi pencernaannya lebih baik, kembungnya hilang, terus nutrisinya juga meningkat yang bisa diserap oleh tubuh. Ya misalkan tiap kita habis makan daging, tuh kayak mual atau habis makan sayur tertentu, kok kembung ya, banyak gasnya. Nah, coba deh pakai cuka apel, ternyata bermanfaat banyak ya. Jadi pencernaannya lebih lancar, mengurangi kembung, dan memperbaiki metabolisme. Nah, sekarang gimana cara makainya? Jadi banyak orang nanya nih, gimana sih caranya minum cuka apel? Nah, dari yang literatur yang ada, dosis yang dianjurkan itu sekitar 1 sampai 2 sendok makan per hari. Jadi sekitar 15 sampai 30 mililiter per hari. Caranya gimana? Dilarutkan. Jadi jangan langsung diminum gitu karena asam banget gitu. Kalau dilarutkan dalam segelas air kira-kira 200 sampai 250 mili, air hangat boleh, air dingin juga boleh. Mau lebih enak lagi boleh ditambah supaya tidak terlalu asam gitu ya, ditambah dengan misalkan, perasan jeruk lemon, boleh juga dengan kayu manis gitu. Kalau diminum langsung tanpa dilarutkan bahaya, asam banget bisa merusak gigi dan bisa membuat lambung kita jadi iritasi. Esofagus juga nih, tenggorokan gitu ya, bisa robek gitu dengan asam yang terlalu pekat. Jadi minumnya kapan? Sebelum atau selama makan berat, terutama untuk makan-makan yang mengandung karbohidrat. Kebanyakan kebiasaan di, banyak orang itu adalah saat sarapan. Nah, ternyata itu ada perbedaannya juga, ada perbedaan di waktu konsumsinya terhadap efeknya kepada tubuh kita. Kalau kita makannya pagi hari sebelum sarapan, itu bagus untuk menurunkan nafsu makan seharian. Jadi kita nafsu makannya berkurang, berat badannya nanti bisa turun. Tapi kalau tujuannya adalah untuk gula darah, ternyata yang paling baik adalah dikonsumsi, sebelum makan siang atau makan malam. Jadi sebelum makan siang atau sebelum makan malam, itu gula darah akan lebih stabil. Kalau saya sendiri biasanya menyarankan setelah makan malam atau sebelum tidur, untuk membantu menstabilkan gula darah saat tidur. Jadi kalau misalkan Anda, ada keluhan misalkan, "Sering buang air kecil Dok saat tidur, malam kebangun, pengen pipis." Nah, itu biasanya gula darah lagi tinggi-tingginya. Nah, ini bisa membantu, si cuka apel bisa membantu supaya gula darah malam waktu tidur tidak melonjak, gitu. Supaya nggak terbangun mau kencing gitu ya. Nah, catatannya ingat jangan diminum langsung, harus dilarutkan karena bisa merusak gigi dan lambung. Nah, jangan lupa juga yang namanya apapun, obat, herbal, ataupun suplemen, itu pasti ada limitnya, ada efek sampingnya, ada peringatannya. Tadi bisa mengiritasi lambung, bisa menyebabkan MAH, GERD,
kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak karena dia meningkatkan produksi asam lambung. Bisa juga merusak gigi kalau kita minum langsung nggak dilarutkan gitu, dan bisa membentuk interaksi dengan obat, misalkan obat diabetes, obat jantung ya untuk diuretik misalkan, dan obat penurun tekanan darah. Jadi sarannya adalah kalau Anda menggunakan obat-obatan, misalkan jantung, ginjal, diabetes, konsultasi dulu dengan dokter Anda sebelum menggunakan cuka apel karena ada kemungkinan interaksi. Jadi kita nggak pengen misalkan obat hipertensi turunnya harusnya sekian, karena dengan obat minum cuka apel turunnya tidak sesuai harapan atau malah melebihi. Itu kan dua-duanya kondisi yang tidak ideal, berbahaya gitu. Bisa jadi menjadi penyakit yang lebih berat, komplikasi dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu, cuka apel ada manfaatnya, ada peringatannya, ada efek sampingnya. Gunakan dengan bijak. Kalau Anda punya kondisi-kondisi medis tertentu, konsultasi dulu dengan dokter Anda, jangan langsung minum-minum aja. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.